Oke, jadi hari ini kita akan bahas seperti yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa kita akan ada dua topik. Topik pertama terkait tentang review progres program diet kita, dan yang kedua adalah terkait tentang informasi kelas lanjutan. Nah, teman-teman semua, saya mau kasih tahu ke teman-teman semua bahwa ini reminder untuk kita semua, bahwa 5 hari lagi, insya Allah kalau umur panjang, itu kita akan masuk ke tahun 2023, teman-teman. Dan seperti yang sudah-sudah, berdasarkan hasil penelitian guys, itu ternyata hanya 20% aja orang-orang yang turun berat badan di tahun ketika mereka buat resolusi. Let's say misalnya ada 100 orang buat resolusi mereka mau turun berat badan di tahun 2022. Ternyata dari hasil penelitian, probabilitas orang-orang yang berhasil dengan resolusinya itu hanya 20%, teman-teman. Dan ketika diteliti, teman-teman, penyebabnya itu adalah mereka hanya membuat resolusi, tapi mereka lupa dengan action plan-nya, atau mereka tidak punya cara untuk melakukan dan mengeksekusi action plan tersebut. Misalnya, ketika kita sering bertanya ke orang-orang, mau nggak kamu turun berat badan? Mau. Tapi caranya gimana mereka kurang paham. Makanya banyak orang yang gagal dengan resolusi program dietnya. Terus faktor yang kedua adalah kurangnya komitmen untuk menyelesaikan resolusi mereka. Jadi ada dua faktor nih yang menjadi penyebab kenapa banyak sekali orang yang tidak bisa menyelesaikan resolusi program diet mereka, ya. Dan di sisi lainnya, teman-teman, semakin tahun itu jumlah orang-orang yang mengalami kondisi berat badan berlebih sekaligus juga obesitas itu ternyata tidak ada tanda-tanda penurunan, ya. Semakin naik. Bahkan nih, teman-teman, Indonesia sendiri itu udah probabilitasnya itu adalah 1 dari 3 orang. Udah sampai 1 dari 3 orang, teman-teman. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, ketika ada 3 orang, itu biasanya 1 orangnya udah mengalami yang namanya kondisi berat badan berlebih atau probabilitas eh, obesitas, ya, obesitas. Jadi misalnya 3 orang, 1, 2, 3, nah salah satunya pasti obesitas. Itu probabilitas yang dimiliki oleh orang Indonesia, ya. Bahkan nih, teman-teman, kalau kita tarik ke belakang, ketika kita bicara tentang fase penurunan berat badan, apapun lah, teman-teman, sebutkan aja lah strategi penurunan diet yang teman-teman mau coba, yang pernah teman-teman coba, atau yang teman-teman baca, atau mungkin teman-teman pernah dengar, hampir semua fase penurunan berat badan ini itu akan dialami oleh semua strategi diet. Yang mana kalau kita bicara tentang kita mengubah pola program kita, mengubah pola makan kita, mengubah strategi diet kita, itu pasti akan muncul respon yang dilakukan oleh tubuh. Responnya itu bisa aja secara fisik atau secara kimiawi, dalam hal ini berkaitan dengan hormon. Nah, ketika teman-teman mengubah pola makan teman-teman, secara otomatis tubuh akan merespon dengan meningkatkan hormon lapar lebih banyak dan menurunkan hormon kenyang. Itulah sebabnya banyak orang yang pertama kali mencoba program diet, biasanya hal yang paling struggle atau hal yang paling butuh effort, usaha lebih adalah bagaimana menanggulangi rasa lapar yang biasanya muncul karena tiba-tiba mengubah pola makannya. Di sisi lain, teman-teman semua, kalau kita bicara tentang fase penurunan berat badan, itu kurang lebih ada 5 fase. Ya, fase pertama, fase kedua, fase ketiga itu adalah fase di mana teman-teman akan mengalami yang namanya weight loss stage, di mana teman-teman akan tiba-tiba nurun berat badannya, ya, karena perubahan perilaku, perubahan program, perubahan pola makan, perubahan pola tidur, perubahan asupan air putih, perubahan olahraga, itu secara tidak langsung akan berdampak pada fase penurunan berat badan teman-teman. Nah, teman-teman, setiap orang beda-beda kapan waktu ketemu fase keempat dan fase kelima, ya. Tapi yang pasti semua orang yang sekarang sedang berjuang untuk mencapai berat badan idealnya akan ketemu fase 4 dan fase 5. Fase 4 dan fase 5 itu adalah fase yang berhubungan dengan metabolisme tubuh sekaligus juga gaya hidup sehat dan aktif. Maksudnya gimana? Ketika teman-teman mulai suatu program, let's say kelas basic, teman-teman dengan pola makan yang sama, teman-teman mulai dengan olahraga yang sama,
teman-teman mulai dengan kebiasaan-kebiasaan yang sama, teman-teman akan turun berat badan. Tapi akan ada fase di mana teman-teman mendapatkan hasil penurunan berat badan tidak semaksimal atau belum semaksimal orang lain. Kenapa? Yaitu tadi berkaitan dengan metabolisme tubuh sekaligus juga berkaitan dengan behavior atau gaya hidup individu masing-masing. Let's say misalnya ibu rumah tangga yang cenderung aktif ya dalam hal ini adalah non exercise activity thermogenesis, cenderung aktif dalam kehidupan sehari-hari, dalam kegiatan sehari-hari, itu berpotensi punya penurunan berat badan lebih banyak dibanding wanita yang usianya sama, olahraganya sama, tapi seharian tuh biasanya cuma duduk kerja kantoran, ya. Maka dari itu potensi penurunan berat badannya lebih besar didapatkan oleh wanita yang sebagai ibu rumah tangga dengan potensi gerak aktif harian lebih banyak. Nah, ya, jadi secara tidak langsung semua yang teman-teman lakukan, semua yang ada dalam metabolisme tubuh teman-teman itu cenderung akan berpengaruh dalam proses penurunan berat badan ketika teman-teman masuk ke fase 4 dan fase 5. Oke? Nah, tapi sebenarnya teman-teman ada banyak sekali artikel-artikel yang bilang bahwa sebenarnya yang jauh lebih sulit itu adalah ketika sudah turun berat badan. Bukan untuk turun berat badan. Yes, saya paham betul teman-teman. Untuk turun berat badan memang sulit. Tapi ternyata berdasarkan hasil penelitian jauh lebih sulit mempertahankan berat badan ideal yang sudah turun. Secara peluang, secara penelitian, rata-rata orang yang bisa dan berhasil mempertahankan berat badan idealnya dalam skala long term atau jangka waktu yang lama itu tidaklah banyak teman-teman, ya. Paling cuma 30%, 40% aja. Selebihnya adalah orang yang struggle dengan turun berat badan, kemudian naik berat badan lagi, diet, turun berat badan lagi, kemudian naik berat badan lagi, dan seterusnya, dan seterusnya. Kenapa? Karena ada dua faktor, teman-teman. Faktor intrinsiknya secara fisik itu berkaitan dengan yang namanya lemak. Ketika teman-teman fokus pada jumlah lemak tubuh teman-teman, maka teman-teman akan jauh lebih mudah untuk menahan berat badan teman-teman agar naik lebih cepat atau agar naik lebih banyak lagi. Di sisi lain, ketika teman-teman terlalu fokus pada angka di timbangan, tapi teman-teman tidak fokus pada jumlah lemak di tubuh teman-teman, itu secara tidak langsung berpotensi untuk hanya sekedar turun berat badan aja, tapi sekaligus memperbesar peluang untuk teman-teman bisa naik berat badan lagi. Kenapa? Karena masih ada banyak kantong-kantong jaringan lemak di dalam tubuh teman-teman. Makanya ada istilah weight loss dan fat loss. Ya. Jadi, faktanya teman-teman, kita reminder sedikit ya, kita ingat lagi bahwa ada satu penelitian yang cukup menarik di mana ada dua kelompok besar, wanita dan pria, kemudian dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok yang super fokus, disiplin dengan programnya. Kelompok yang kedua adalah kelompok yang normal dengan program dietnya. Kelompok yang ketiga adalah kelompok yang santai. Kelompok yang santai dengan program dietnya. Dan ternyata teman-teman, hasilnya adalah mereka tetap turun berat badan. Tapi yang perlu teman-teman garis bawahi di sini adalah semakin konsisten kita dengan program dietnya, semakin besar peluang kita untuk turun berat badan lebih banyak dibanding ketika kita santai, normal dengan program dietnya. Tidak ada yang salah sebenarnya dengan program diet yang konsisten, dengan program diet yang normal, dengan program diet yang santai. Kenapa? Karena tiap orang punya keputusan, punya aktivitas yang berbeda-beda. Jadi sebenarnya nggak masalah juga. Balik lagi ke diri kita masing-masing. Tapi di sini saya mau kasih gambaran ke teman-teman bahwa ketika teman-teman semakin konsisten dengan programnya, teman-teman berpeluang lebih besar untuk mendapatkan penurunan berat badan dan juga lebih cepat mencapai target berat badan ideal teman-teman. Oke? Nah, ketika teman-teman bicara tentang turun berat badan, ternyata teman-teman, turun itu belum tentu ideal terus berat badannya. Seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa
ketika teman-teman hanya fokus pada penurunan berat badan, maka teman-teman akan dihadapkan dengan tantangan berikutnya. Tantangan berikutnya itu adalah bagaimana teman-teman bisa mempertahankan penurunan berat badan teman-teman yang sudah mendekati berat badan ideal ini. Di sini teman-teman, dikatakan di artikel ini disebutkan bahwa banyak orang yang fokus dengan timbangan, biasanya mereka cenderung akan naik berat badan lagi di 1-2 tahun ke depan. Jadi misalnya teman-teman tahun 2022 ini, teman-teman berhasil turun berat badan, let's say 10 kilo. Maka teman-teman berhenti programnya, teman-teman tidak melanjutkan kebiasaan baiknya. Di tahun 2023, teman-teman berpotensi untuk naik berat badan lagi, bahkan naiknya itu bisa 2 kali lipat. Nah, kenapa? Karena ternyata teman-teman, ketika kita bicara tentang sustainable fat loss atau bagaimana kita bisa long term atau mempertahankan berat badan ideal dalam jangka waktu yang lama, itu bukan hanya tentang sekedar atur pola makan. Yes, memang betul atur pola makan salah satu faktornya. Tapi ternyata teman-teman, kalau kita bicara tentang sustainable fat loss, itu kita bicara tentang motivasi, kita bicara tentang healthy relationship with food, bagaimana kita melihat makanan, bagaimana kita melihat motivasi kita. Kemudian yang paling sering kali orang lupakan adalah strategi to manage environment. Ya, banyak orang yang fokus dengan problem hal-hal yang tidak bisa dikontrol. Ini wajarlah saya program dietnya saya nggak bisa. Kenapa? Karena lingkungan kantor saya kemana-mana ngajak saya makan terus, kemana-mana beli gorengan terus, wajarlah saya gagal diet. Nah, itu kan sebenarnya adalah faktor-faktor yang tidak bisa kita kontrol, karena kita nggak mungkin mengubah kebiasaan seluruh orang-orang di kantor kita. Yang bisa kita lakukan adalah strategi untuk manage environment. Gimana caranya, tips dan triknya, kita tetap bisa menjaga berat badan kita dengan lingkungan kantor yang seperti itu. Nah, itu penting banget teman-teman. Terus yang orang juga sering lupakan adalah system to support healthy habit. Kalau kita bicara tentang membiasakan diri, kita bicara tentang behavior, perilaku, maka kita bukan hanya bicara tentang diri kita sendiri, kita bicara tentang faktor-faktor yang akan support program kita. Bagaimana kita manage supportnya, bagaimana kita bisa mendapatkan supportnya, agar kita tetap on track dengan program dietnya, teman-teman. Dan ini nih yang paling penting adalah setting realistic specific goal. Kalau teman-teman sudah turun berat badan, maka goals-nya atau targetnya teman-teman disarankan untuk upgrade, untuk update. Apalagi nih next-nya. Supaya apa? Supaya teman-teman tetap on track dengan behavior teman-teman terkait gaya hidup sehat dan aktif. Ya. Jadi bukan hanya tentang sekedar gampang lah nanti juga atur pola makan, nanti tinggal defisit kalori aja, nggak seperti itu teman-teman ya. Dan kenapa banyak orang gagal diet? Saya selalu berulang-ulang bilang ini, bukan tentang suplemennya, bukan tentang strategi dietnya, bukan karena dia diet ala-ala, diet influencer, diet artis A, diet artis B, bukan teman-teman. Bukan juga karena kurang motivasi, karena banyak orang yang gagal diet disebabkan mereka tidak bisa mempertahankan kebiasaan baik yang sudah mereka mulai pada saat mereka program. Let's say misalnya, ketika teman-teman ikut kelas basic, excited, teman-teman sudah mulai menambahkan olahraga, teman-teman sudah mulai membuat jadwal olahraga, teman-teman olahraga sudah mulai konsisten, sudah mulai rutin. Tapi ketika teman-teman turun berat badan dan teman-teman berhasil, maka yang ada dalam benak teman-teman adalah, udah selesai nih, berarti olahraga udah nggak perlu terlalu ngoyo lah. Teman-teman stop olahraganya. Teman-teman balik lagi ke kebiasaan lama sebelum teman-teman program. Yang ada apa? Yang ada teman-teman jadi naik berat badan lagi. Jadi gagal dietnya. Jadi sebenarnya yang perlu kita lakukan sekarang adalah fokus dengan kebiasaan. Itulah sebabnya di kelas basic ini kita benar-benar pengen teman-teman bangun satu persatu pondasi dengan batu bata masing-masing. Tidak perlu teman-teman langsung ngoyo jebret, pengen langsung kebangun satu rumah. Enggak, kita bangun satu persatu pondasi kita, teman-teman. Kita tidak pernah memaksakan teman-teman untuk pokoknya wajib minum 5 liter, 4 liter. Enggak, karena kita tahu kebiasaan itu harus dibentuk secara proses, by proses.
Jadi kalau teman-teman lihat, kok dia bisa sih? Ya dia bisa mungkin, tapi kita kan nggak bisa. Maka dari itu, fokus pada kebiasaan yang sudah kebangun sekarang, teman-teman. Dan banyak sekali orang yang bertanya, kalau saya udah ikut program ini dan saya turun, kira-kira saya bakal gemuk lagi nggak? Tidak ada yang tahu jawabannya, teman-teman. Kenapa? Karena kalau teman-teman balik lagi ke kebiasaan lama sebelum program kelas basic, ya naik berat badan pasti. Ya, kalau teman-teman tetap konsisten dengan programnya, tetap melanjutkan kebiasaan-kebiasaan baiknya, maka ada kemungkinan teman-teman bisa jaga berat badan teman-teman dan nggak naik lagi. Oke? Nah, dan kalau kita bicara tentang perubahan perilaku, teman-teman semua, itu ada rumus dari Kurt Lewin, yang mana kalau kita bicara tentang individual and group behavior, itu ada dua faktor. Faktor pertama adalah the people atau faktor intrinsik. Ini berkaitan dengan motivasi, berkaitan dengan strategi, berkaitan dengan teknis, berkaitan dengan konsistensi, berkaitan dengan kebiasaan, berkaitan dengan disiplin, behavior, dan lain-lainnya. Kemudian faktor berikutnya adalah faktor environment, faktor lingkungan. Ya, bagaimana lingkungan itu berdampak cukup signifikan dalam perubahan perilaku kita. Let's say misalnya kalau teman-teman pengen berhasil programnya, teman-teman pengen dapetin hasil maksimal, teman-teman kan pasti terinspirasi dengan orang-orang yang juga share hasil programnya di grup kelas teman-teman, ya. Dan teman-teman juga kalau ketemu challenge atau ketemu tantangan dalam program diet, teman-teman bisa sharing di grup teman-teman, di grup kelas, gimana ya, saya nih sekarang nggak sempet nih makan buah, ada tips nggak? Teman-teman yang lain juga akan saling mengingatkan. Jadi lingkungan ini juga secara tidak langsung berperan penting dalam mengubah perilaku dalam program diet kita, teman-teman. Ya. Maka dari itulah teman-teman, kami sadar betul bahwa ketika kita berupaya untuk menciptakan kebiasaan baru, itu butuh waktu. That's why kelas kita itu ada dua. Yang pertama, kelas basic, yang mana harapannya adalah di hari pertama teman-teman pasti excited, optimis. Teman-teman berekspektasi untuk terus melanjutkan programnya dan segala macamnya. Sampai akhirnya di hari ke-10, harapan kami, teman-teman bisa mulai merasa terbiasa dan enjoy. Ternyata kalau turun berat badan tuh nggak harus ribet-ribet banget. Turun berat badan tuh masih boleh makan nasi. Turun berat badan tuh nggak harus yang gimana-gimana betul. Nah, harapan kita tuh selama kelas basic tuh teman-teman bisa lebih enjoy dengan progres dan prosesnya. Dan di 20 hari kedua, itu harapan kita adalah teman-teman mulai mengubah kebiasaan teman-teman jadi perilaku yang mana itu akan terbentuk momentum. Sehingga selama 30 hari itu teman-teman bisa membentuk suatu kebiasaan yang mana ini menjurus kepada gaya hidup sehat dan aktif. Nah, maka dari itu teman-teman, kami pengen teman-teman untuk segera update goals dan targetnya. Bukan menghilangkan, tapi menambahkan goals dan target ke dalam program teman-teman. Yang mana mungkin selama ini teman-teman fokusnya dengan timbangan. Tapi sekarang coba tambahkan dengan fokus juga pada jumlah body fat atau lemak di tubuh teman-teman. Karena kalau kita bicara tentang timbangan, ada banyak faktor yang bisa ngebuat teman-teman timbangan turun, tapi kondisi lemak di tubuh teman-teman itu tetap atau bahkan tetap bertambah. Nah, jadi fokus juga bukan hanya pada weight loss, tapi fokus juga pada fat loss. Dan ini semua sebenarnya akan kita bahas nanti lebih detailnya di kelas advance ya. Maka dari itu, kami ingatkan lagi, kita ada kelas basic 10 hari, kemudian ada lanjutan kelas 20 hari yang namanya kelas advance. Di kelas advance ini teman-teman, ada namanya program turbo. Programnya 3 hari aja. Yang boleh ikutan program turbo adalah para peserta advance. Jadi kalau teman-teman nggak ikut advance, otomatis teman-teman nggak bisa ikutan turbo. Turbo itu apa? Nanti saya jelasin ya. Dan harapan kami setelah teman-teman ikut 10 hari basic, 20 hari advance, teman-teman bisa maintain berat badan teman-teman dan teman-teman bisa lebih enjoy dengan progres dan proses dalam program dietnya. Oke? Nah, jadi inilah kita masuk ke penjelasan kelas advance. Kelas advance ini adalah kelas yang dibuat khusus bagi para peserta kelas basic. Artinya, ketika ada suami, teman, saudara, keluarga, om, tante, tetangga, teman kantor, siapapun itu yang akhirnya
pengen juga nyobain kelas dietnya karena terinspirasi dengan teman-teman, mereka nggak bisa ikutan kelas advance. Mereka harus ikut kelas basic dulu. Nah, di sisi lain, teman-teman ini udah masuk kelas basic, maka teman-teman berpeluang untuk masuk dan melanjutkan programnya ke kelas advance. Kelas advance ini berlangsung selama 20 hari dengan potensi turun berat badan 2-8 kilo, guys. Ya. Nah, teman-teman juga pasti bertanya, alasannya apa? Kenapa saya harus ikut kelas advance? Kenapa saya harus rejoin kelas advance? Yang pertama, teman-teman, kita harus sadar betul bahwa sebenarnya landasan utama dibuatnya kelas advance ini ada dua. Yang pertama, kelas advance dibuat untuk teman-teman mempertahankan momentum kebiasaan baru yang sudah terbentuk. Ya, karena ya namanya manusia, kadang hilaf, kadang lupa. Nah, jangan sampai nih momentum yang sudah kita bangun, fondasi yang sudah kita bangun di kelas basic itu tiba-tiba jadi mulai menurun, tiba-tiba jadi mulai hilang momentumnya. Makanya diupayakan teman-teman melanjutkan di kelas advance yang mana tujuannya adalah agar teman-teman bisa mempertahankan kebiasaan-kebiasaan baik yang teman-teman sudah mulai di kelas basic. Dan bagian terbaiknya adalah kelas advance itu fokusnya memaksimalkan program turun berat badan agar teman-teman jauh lebih sehat dan jauh lebih bugar. Dalam hal ini kita juga fokus pada body fat, ya. Nah, jangan sampai teman-teman ketika teman-teman lupa dengan programnya, lupa dengan progresnya, lupa dengan prosesnya, teman-teman balik lagi ke mindset teman-teman dulu. Yang mana banyak orang yang masih sekarang terjebak dengan mindset diet yang instan. Padahal teman-teman, banyak orang yang lupa untuk mencapai berat badan yang obesitas sekarang itu butuh waktu dari berat badan ideal. Teman-teman coba cek, teman-teman berat badan idealnya tahun kapan? Terus sampai akhirnya teman-teman masuk ke berat badan berlebih, itu tahun kapan? Nggak mungkin dalam waktu 1-2 bulan teman-teman bisa langsung menaikkan berat badan secara drastis. Ya, karena saya tahu betul, saya adalah orang yang programnya naik berat badan. It's so hard, guys. Sangat sulit sekali menaikkan berat badan untuk bisa sampai ke level yang sekarang. Ya, maka dari itu, untuk naik berat badannya itu butuh waktu. Jangan sampai teman-teman punya mindset diet instan yang mana untuk menurunkan berat badannya maunya cepat. Nah, padahal faktanya teman-teman, orang-orang tuh seringkali kejebak dengan yang namanya weight cycling atau yo-yo diet, di mana mereka turun berat badan, balik lagi ke kebiasaan lama, naik berat badan lagi, diet, turun berat badan lagi, begitu aja terus teman-teman. Dan kita nggak pengen teman-teman terjebak di mindset diet instan. Oke? Kemudian, kalau kita bicara tentang kenapa sih program saya hasilnya nggak seperti mereka, kenapa si A hasilnya seperti ini, kenapa si B hasilnya seperti ini, kenapa saya kok berat badannya nggak terlalu gimana, tapi lingkar badannya susut banyak ya, apa ya penyebabnya? Kok bisa ya? Padahal kan menunya sama dan segala macam. Jadi gini teman-teman, ya kita perlu sadari betul bahwa untuk bisa turun berat badan itu multifaktorial, banyak sekali penyebabnya, dan tidak berdiri satu persatu. Penyebabnya ini saling terkoneksi, saling berhubungan teman-teman, sehingga membuat output atau luaran program teman-teman berbeda dengan orang lain. Ambil contoh misalnya, ketika teman-teman wanita usia 25 tahun, kemudian belum pernah program diet, terus teman-teman ikut program kelas basic, maka teman-teman berpotensi untuk jauh lebih cepat turun berat badannya. Kenapa? Karena masih muda, metabolismenya masih bagus, kemudian belum pernah coba program diet apapun. Berpotensi untuk turun berat badan lebih banyak. Dibandingkan jika teman-teman wanita usia 40-50 tahun, kemudian sudah sering gonta-ganti program diet, itu bisa aja turun berat badan, tapi butuh usaha yang lebih. Kenapa? Teman-teman bisa lihat di sini, ada banyak faktor yang mempengaruhi kenapa seseorang bisa turun berat badan di salah satu program diet. Salah satunya ternyata teman-teman, orang-orang yang sering gonta-ganti program diet, itu berpotensi untuk jauh lebih lama turun berat badannya
dibanding dengan orang yang tidak pernah ikut program diet apapun, atau ya misalnya 1-2 kali ikut program diet lain. Ya, kok bisa? Karena teman-teman, metabolisme itu atau kemampuan tubuh untuk memproduksi energi atau membakar kalori itu akan beradaptasi dengan strategi diet yang teman-teman lakukan. Dengan teman-teman gonta-ganti program diet, metabolisme tubuh juga akan gonta-ganti penyesuaian. Yang akibatnya apa? Berdampak pada progres dan proses dalam penurunan berat badan teman-teman. Ya, jadi itu sangat penting sekali dan itu yang jarang sekali orang bahas. Ya, lihat tetangga pakai diet ini, coba lihat tetangga lain pakai diet ini, coba lihat tetangga lain pakai diet ini, coba gonta-ganti program diet tuh nggak akan membuat teman-teman jauh lebih cepat turun berat badannya, malah jauh lebih lama. Dan yang harus teman-teman coba switch untuk melihat progres adalah menambahkan faktor-faktor lain di luar timbangan. Saya yakin dan paham betul teman-teman, timbangan memang sangat mudah untuk menjadi acuan dalam progres penurunan berat badan kita. Tapi kita juga perlu sadar bahwa timbangan bukan satu-satunya. Ada banyak faktor lain, ada banyak acuan lain yang teman-teman bisa pakai, gunakan untuk melihat apakah teman-teman progres dietnya masih on track. Misalnya, ukuran baju yang tadinya kenceng sekarang udah mulai longgar, celana jeans yang tadinya cuma sampai lutut sekarang udah bisa sampai ke pinggang, kemudian yang tadinya nggak bisa dikancing sekarang bisa dikancing. Itu udah progres bagus banget teman-teman ya. Tidak hanya tentang timbangan, atau misalnya teman-teman jadi lebih bertenaga, jadi lebih kuat saat olahraga, terus teman-teman juga nggak mudah lapar, terus bisa tidur lebih nyenyak, sholat bisa berdiri sekarang, tadinya misalnya sholatnya harus duduk, atau menstruasi udah mulai lancar, atau misalnya mood ya jadi lebih happy, yang dulunya sering uring-uringan, marah-marah nggak jelas, emosian, tapi sekarang kok jadi lebih mudah, happy, lagi good mood dan segala macam. Itu udah termasuk salah satu kemajuan teman-teman dalam progres. Dan jadi lebih sabar serta mindsetnya lebih menikmati proses. Itu udah faktor-faktor yang menjadi acuan lain, bukan hanya tentang angka di timbangan ya. Dan kita reminder lagi, ada iuran kelas waktu di basic sebesar 599, tapi di advance teman-teman kita tidak ada iuran kelas lagi ya. Misalnya teman-teman bilang kalau kelas basic kan iurannya 599 10 hari. Berarti kalau advance 20 hari 599 kali 2 ya. Enggak, teman-teman ya. Gimana caranya ikut kelas advance? Saya jelasin. Yang pertama, ada namanya paket rejoin advance, di mana biaya yang harus dikeluarkan itu adalah 1.350.000. Untuk program 20 hari, teman-teman akan dapat 2 kaleng shake, dapat botol, dapat shaker, ya, serta dapat penjelasan dokumen terkait Herbalife. Dan kalau teman-teman bicara, 1.350, terus saya dapat apa aja selain yang tadi sudah saya sebutkan di awal. Oke. Yang pertama, teman-teman bisa konsumsi hemat produk Herbalife selama seumur hidup teman-teman dengan hak diskon 25%. Ini cocok banget buat teman-teman yang dari kemarin bertanya, Coach, kalau misalnya shake saya habis, saya mau beli, ada nggak potongan harga? Nah, ini ya, Coach, kalau misalnya saya habis shake-nya, kemudian saya mau cepet, kira-kira di tempat daerah saya ada nggak kantornya? Nah, kalau teman-teman masuk kelas advance, teman-teman punya kartu peserta advance. Kartu peserta advance itu teman-teman bisa bawa ke kantor Herbalife yang ada di kota teman-teman, terus teman-teman bisa belanja langsung produk-produk Herbalife menggunakan kartu peserta advance teman-teman. Jadi ini adalah salah satu poin manfaat ketika teman-teman memutuskan untuk bergabung di kelas advance. Dan kabar gembiranya adalah teman-teman dapat terus berkelanjutan di coaching oleh coach teman-teman. Kemudian teman-teman juga punya kesempatan mendapatkan pelatihan kalau misalnya teman-teman pengen dapat penghasilan tambahan, ya. Kemudian yang kedua, nah ini ilustrasinya teman-teman ya. Satu kaleng shake itu 561.000,
dengan 22 kali penyajian, di mana persajiannya itu teman-teman harus bayar 25.500. Hitung-hitungannya. Tapi kalau teman-teman masuk kelas advance, teman-teman punya kartu peserta advance, teman-teman lebih hemat dan teman-teman cukup bayar satu penyajian itu adalah 19.000. Jadi hemat 6 ribuan, 7 ribuan. Lumayan ya. Oke, teman-teman. Nah, nanti saya jelasin ya, Kak. Kemudian, nah ini juga buat teman-teman yang amazing dengan menu kelas basic. Shh, guys, kalian belum lihat menu kelas advance. Menu kelas advance lebih amazing lagi levelnya ya. Menu yang di kelas advance itu menunya lebih variasi, lebih enak, lebih seru dibanding kelas basic. Bahkan nih teman-teman, katanya di periode ini kita akan coba bervariasi dalam seafood. Kita coba nanti ada variasi menu cumi, variasi menu udang. Pokoknya teman-teman di menu advance itu lebih variatif dibanding kelas basic ya. Dan ini teman-teman contohnya kemarin kita bisa makan bakso, makan spaghetti, kemudian makan daging cincang, kemudian makan steak, banyak lah ya contoh-contohnya. Takoyaki, topoki. Kita pernah makan topoki juga teman-teman di kelas advance. Gado-gado, apalagi ya. Banyak lah pokoknya ya. Nah, ini yang kemarin teman-teman ya, menu kelas advance sebelumnya itu kita makan nasi goreng, makan seblak, makan topoki, terus makan pecel, garang asem, makan pizza, nah banyak lah. Itu salah satu gambaran ketika teman-teman memutuskan untuk masuk di kelas advance. Kabar gembiranya adalah menu 10 hari di kelas basic ditambah dengan 20 menu di kelas advance, maka teman-teman punya 30 variasi menu yang mana teman-teman bisa ulang ketika teman-teman mau program diet lanjutan. Nah, luar biasa kan? Jadi koleksi resepnya tuh banyak. Pilihan untuk masaknya tuh banyak. Ketika teman-teman masuk di kelas advance. Kemudian ini juga buat teman-teman yang kadung jatuh cinta dengan edukasinya, di kelas advance kita juga ada edukasi yang jadi lebih mendalam, lebih detail, dan sangat relate dengan kehidupan sehari-hari. Kemarin kita juga mendatangkan seorang dokter, teman-teman, ya, pakar kesehatan. Kita juga kayaknya periode ini insya Allah kita akan datangkan ahli gizi, teman-teman, ya, nutrisionis yang akan menjelaskan tentang pola makan dan kebiasaan-kebiasaan lainnya. Nah, jadi itu hanya bisa didapatkan di kelas advance. Oke? Ini juga program turbo, teman-teman. Programnya 3 hari, tapi bukan jalan pintas. Program turbo adalah program fast track, yaitu program yang mana teman-teman melakukannya 3 hari, tapi teman-teman berpotensi turun berat badan 1-3 kilo, bahkan 4 kilo, dan potensi susu lingkar tubuh 1-8 cm, teman-teman. Ya, hanya dilakukan waktu 3 hari aja. Tidak akan saya jelaskan detailnya, karena nanti jelasan detailnya di kelas advance. Oke? Nah, ini hasil-hasil program turbo, teman-teman. Ada turun 2 kilo, turun 2,45 kilo, tapi teman-teman perhatikan deh perubahan lingkar tubuhnya ya. Nih, ada yang turun 2,6 kilo, ada yang turun 2,15 kilo, semuanya bukan hanya turun berat badan, tapi juga fat loss, perubahan di lingkar tubuh. Ya, ini kemarin, nah banyak sekali hasilnya. Oke, nah ini juga yang selalu ditanya-tanyakan ke teman-teman. Kalau misalnya saya lanjut di kelas advance, hasil program saya gimana? Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah, teman-teman. Orang-orang atau teman-teman kita yang sebelumnya, senior-senior sebelumnya yang konsisten dengan programnya, itu terjadi perubahan yang signifikan. Bukan hanya secara mindset, bukan hanya secara ilmu, tapi juga secara perubahan fisik transformasinya, teman-teman. Sangat-sangat worth it dan layak untuk kita lanjutkan perjuangan kita di kelas advance. Karena apa? Karena teman-teman bisa lihat bagaimana perubahan lingkar perut, bagaimana perubahan lingkar lengan, bagaimana perubahan lingkar paha, berat badan juga turun, dari 73,6 turun jadi 70,05. Teman-teman mungkin merasa bahwa, lah, cuma turun 3 kilo doang. Tapi guys, lihat lingkar tubuhnya. Luar biasa. Bahkan ini teman-teman, ada salah satu teman kita dari tanggal 25 September kemarin ya sampai 25 November, September, Oktober, November. Jadi perubahannya itu luar biasa di orang yang sama. Oke? Nah, ini juga teman-teman, bagaimana perubahan lingkar perutnya orang yang sama. Wah, luar biasa ya. Masya Allah, tabarakallah. Jadi, alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah, hasil programnya maksimal, teman-teman. Nah, ini juga Kak Gina turun 8,9 kilo, Kak Yuli langsing 8 kilo,
kemudian Kak Bita turun 10 kilo, kemudian ada Kak Rizka yang terus berkelanjutan programnya, maintain long term fat loss-nya. Alhamdulillah teman-teman dari 94 jadi 58 kilo. Ya. Nah ini juga yang selalu saya sampaikan ke teman-teman semua bahwa tidak masalah atau tidaklah perlu insecure dengan usia. Kenapa? Karena ada banyak teman-teman senior kita yang usianya di atas 50 tahun, tapi juga berhasil mendapatkan penurunan berat badan, bahkan jadi jauh lebih muda, jauh lebih fresh, jauh lebih sehat, jauh lebih bugar. Ya. Nah, maka dari itu teman-teman, kenapa kamu tidak mencoba program lanjutan kelas advance 20 hari, dan saya pribadi termasuk semua coach mengundang kamu untuk merasakan pada diri kamu sendiri manfaat dari ikut kelas diet online premium coaching yang bisa mengubah kesehatan kamu sekaligus juga mengubah mindset dan pola pikir kamu dari diet dan olahraga. Dan teman-teman, khusus malam hari ini 50 orang pendaftar pertama, saya ulangi, 50 orang pendaftar pertama di satu grup. Jadi misalnya kalau teman-teman sekarang masuk di grup official, ya, di grup official itu kan ramai orang yang peserta yang ikut. Nah, kita hanya kasih ke 50 orang saja. Pendaftar pertama cukup bayar 1199 flat. Free ongkir. Teman-teman dari Sabang sampai Merauke, selama teman-teman berada di Indonesia, teman-teman cukup bayar 1199 untuk 50 pendaftar pertama. Teman-teman akan dapat 2 kaleng shake, teman-teman akan dapat botol minum 1 liter, dapat shaker, kemudian dapat dokumen-dokumen penjelasan terkait Herbalife, dan secara otomatis teman-teman bisa ikut kelas advance 20 hari ke depan. Nah, teman-teman, untuk pertama kalinya kita akan lakukan yang namanya Dessert Program sama Kickstart Program. Seperti yang kita ketahui, kelas basic itu kita akan selesai di tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tanggal 31, teman-teman. Nah, sementara advance baru akan mulai tanggal 6. Gimana caranya untuk mengisi kekosongan itu? Maka untuk pertama kalinya kami akan adakan Kickstart Program. Dan Kickstart Program ini hanya untuk teman-teman yang ikut kelas advance. Program Kickstart ini apa, Coach? Programnya 3 hari. Teman-teman akan dapat banyak fasilitas, termasuk juga bonus diet planner, yang mana akan membantu teman-teman merecord atau mencatat data-data dari aktivitas diet teman-teman selama 30 hari ke depan. Dan ini merupakan momentum yang bagus banget, karena apa? Karena ketika orang di 1 Januari baru buat resolusi, teman-teman sudah punya action plan dan langsung eksekusi action plan-nya. Ya, juga ada tindakannya. Kemudian teman-teman juga bisa ikutan kalau mau di Z Program di tanggal 3, 4, 5 Januari. Di Z Program ini adalah program 3 hari yang mana teman-teman bisa ikutan program dengan cara makan makanan. Kalau nggak salah, kita akan punya resep muffin, kemudian resep apalagi brownies, apa pokoknya banyak lah yang berkaitan dengan dessert programnya 3 hari. Nah, jadi tidak ada ruginya ketika teman-teman memutuskan untuk ikut kelas advance di tanggal 6 Januari nanti, teman-teman. Ya, kita akan mulai advance-nya tanggal 6 Januari. Kalau teman-teman memutuskan ikut kelas advance, secara otomatis teman-teman akan terdaftar di Kickstart Program yang akan kita mulai tanggal 1 Januari. 1, 2, 3, kemudian 4 timbang akhir, tanggal 6-nya kita mulai kelas advance-nya. Seru nih pokoknya nanti nih, tahun baru nih. Tahun 2023, orang-orang lagi sibuk-sibuknya buat resolusi, kita udah action, dan kita akan melanjutkan momentum yang sudah kita buat sejak kelas basic kemarin. So, secara pribadi saya mengundang teman-teman untuk hadir di kelas advance, dan kita akan bersama-sama menyelesaikan apa yang sudah kita mulai di kelas basic. Oke? Dan silakan teman-teman hubungi coach teman-teman agar teman-teman bisa dapat penjelasan lebih detail terkait kelas diet dan kelas lanjutannya.